Oke, yuk kita mulai. Untuk teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di bootcamp yang pertemuan keberapa ini? Ketujuh ya. Kali ini kita, kalau kemarin kita kan belajar database Postgres, SQL dan sebagainya. Kali ini kita akan lebih lanjut membahas Postgres dan gimana cara koneke ke Python. Beserta kalau nanti ada sisa waktu kita juga akan belajar SQL atau yang kemarin bahasa SQL-nya itu lebih mendalam. Jadi kayak gitu. Oke. Mohon maaf untuk teman-teman kalau nunggu agak lama ya, soalnya ini tadi PC-nya baru setup dan ya nggak tahu kenapa nggak bisa ngepull dari apa, nggak bisa ngepull dari PDC Bootcamp. Dan ya itu sih, coba ini tak stop dulu. Stop. Kita siapin database-nya dulu. Oh ya, gimana untuk teman-teman udah install apa, database Postgres? Halo, gimana? Belum, apa iku? Eh, Postgres Pak, database. Niki Postgres. Nah, niki Pak, untuk damel nyimpen data-data yang bakalan ditaruh di aplikasi Postgres sama PG admin. Ini untuk mempermudah buka database-nya. Nah, kayak ini. Postgres sama PG admin. Oke. Installnya cukup next kayak biasa nih. Tapi ini aku agak beda pakai apa? Docker namanya, agak biar simple dan cepet. Oke, kita langsung buka aja PG adminnya. Admin, kita konekkan ke servernya, register server name test. Oh ya, ini wah, ini nggak bisa diperbesar ya, soalnya mungkin kalau biar agak kelihatan teman-teman bisa full screen. Soalnya ini udah pol nggak bisa tak perbesar atau gini ya. Kayak gini. Teman-teman apa? Kelihatan nggak? Oke. Mantap. Connection Postgres. Usernya admin. Passwordnya admin. Save password, coba save. Loh, kok nggak bisa? Oh, Postgres service. Oh, bentar, Postgres service. Oke, kita save. Nah, connect. Oke. Kita buat database baru. Database-nya namanya test. Oke, save. Kita siapin dulu apa ini. Bentar, kita belum punya virtual environment. Masih ada inget teman-teman virtual environment kalau ada project baru? Wah, nggak kelihatan. Coba tak perbesar.
Segini teman-teman kelihatan? Kayak aku pindah tema. Nah, kayak gini mendingan ya? Mendingan kelihatan, oke. Kita buat ppnv install. Kok nggak ada? Pip install ppnv install. Wah, mantap. Setupnya masih awur-awuran. Oke, nggak apa-apa, kita nggak bakalan pakai ppnv soalnya masih root. Kita langsung aja buat bentar, tapi kalau tanpa ppnv itu dia nge-add path nggak sih? Path. Oke, nggak apa-apa. Nanti aja. Kita masih lawaran aja, Python biasa. Oke, kita akan buat kayak kemarin. Kita buat server. Masih inget kalau kemarin kita buat web server itu kita pakai apa? Server PY. Masih inget? Ada yang masih inget dari teman-teman? Kita pakai yang namanya Flex. Jadi pip install Flex. Oke, dia download dan coba from Flex import Flex. Dan ini, oke, kalau di sini kuning-kuning teman-teman abaikan ya, karena ini masih download ekstensinya, dia belum, VS Code-nya belum baca bener skripnya Python, karena masih from app, masih ingat cara buatnya. Kita masukkan name kayak gini. Ini tadi udah tak record belum ya? Oke, udah. Oke, kita buat aplikasi ini. Misalkan app si ada yang inget, kita get dev home. Misalkan kita return welcome kayak gini. Oke, coba kita, ini belum kita run. If caranya run name sama dengan main, terus app run. Biar auto reload di sini app debugnya kita set true. Jadi kayak gini. Coba kita running Python server PY. Oke, dia jalan di localhost 5000. Coba kita buka, nah ini dia welcome. Coba kita perbesar lagi. Nah, ini. Oke, terus misalkan hari ini kita pengen buat apa ya? Kita pengen buat aplikasi blogger.
Wah, belum sign in. Oke, kita pakai Paint. Ya Allah. Oke. Teman-teman kelihatan ya, oke. Nah, kemarin kan kita buat apa ya? Buat kayak gini kan. Struktur datanya aplikasi Blogger. Aplikasi Blogger. Aplikasi Blogger, dan kemarin kita punya tabel yang namanya user. User dia punya ID dengan primary key, terus punya nama username dan sebagainya. Terus kita punya tabel post. Di situ ada kemarin apa aja, ada ID-nya, dia primary key, terus ada author ID-nya, dia berupa foreign key, dan dia connect referensinya dengan yang si user. Terus di sini ada judul, terus konten, terus create tanggal create-nya. Oke, nah terus ini kemarin kita juga apa ya, buat di mananya ini sih, kok nggak connect. Ini kemarin kita buat di Postgres-nya juga kan, karena ini apa, baru kita coba buat lagi data yang seperti kemarin, tabel yang seperti kemarin. Oke, coba create table, namanya user, kolomnya kita tambah ID, tipe datanya serial, jadikan primary key karena dia ID. Terus misalkan kita nambah nama, kita buat teks, dia nggak boleh kosong, atau bukan nama sih, name. Kita buat apalagi data user itu, data user email, kita juga buat teks, terus nggak boleh kosong. Not null ini artinya nggak boleh kosong. Terus kita buat lagi create, jadi usernya, oh bentar, password dulu, password kita juga teks saja dulu biar enak, dia juga nggak boleh kosong. Terus kita tambah lagi created, dia bentuknya timestamp without time zone. Oke. Defaultnya kita cek. Now. Jadi ini kalau nggak diisi nanti create-nya jadi tanggal saat data diinsert. Kayaknya cukup tabel user. Oke, coba kita save. Oke, udah ada. Terus kita akan juga buat tabel postingan.
atau post. Kolomnya juga sama, kita kasih primary ID-nya dulu, primary key itu wajib. Ini kita aktifkan primary key. Terus misalkan kita nambah judul dia tipenya teks, nggak boleh kosong. Terus apa, konten dia teks. Ini primary key not null, nggak boleh kosong. Terus author ID kita ganti integer karena dia angka ini nanti referensinya ke si user. Bentar, ada suara apa nih? Ada yang nggak ada. Oke. Setelah itu kita juga nambah created timestamp dan defaultnya itu now. Oke, save. Bentar, kelewatan. Kita belum nambahi yang namanya constrict atau foreign key untuk relasinya itu. User post. Oke, definisinya bagian kolom dari author ID, dia referensi ke public user, yang direferensi adalah ID. Oke, terus action on update dia cascade, on delete dia cascade. Oke, foreign key. Oke, kita save kayak gini. Nah, kalau teman-teman pengen ngecek relasi antar data atau antar tabel itu udah bener atau belum, itu bisa di database-nya. Ini kan database-nya test generate ERD. Nah, nanti kalau udah nyambung kayak gini, ini author ID dia punya referensi ke ini ID-nya user, berarti dia udah tersambung. Jadi konsistensinya udah bagus di sini. Oke, dan ini kan data masih kosong. Oke, kita coba lakukan query. Kita coba pengen select data from users. Nah, dia masih belum dapat apa-apa. Ini kosong. Oke, kita coba insert data user ini ya. Insert satu data user pakai SQL. Cara insertnya gimana? Itu kayak gini. Coba kita lihat Postgres insert data.
Oke. Kita ini insert into user kolom name email, terus apa tadi kolomnya, name, email, password, sama oke udah. Oke, berarti value-nya misalkan user 1, terus emailnya user1@gmail.com, passwordnya password. Jadi kayak gini. Coba kita jalankan, execute. Nah, insert 1. Coba kita select lagi datanya di tabel. Select from users. Oke, nah di sini udah ada satu data yang dimasukkan. Kalau misalkan kita pengen insert lagi user 2, oke, dapat. Coba kita select from users. Kita running. Nah, dia ada 2 data. Oke, jadi kayak gitu di database. Cara menggunakan database. Saya gimana nih? Aku bingung, mulai ini terlalu kompleks. Mulai jelasinnya dari mana? Oke, dari teman-teman ada yang ditanyakan dulu. Mungkin yang bingung di mana gitu. Halo, cek gimana? Pak Purna, pripun Pak? Iya, Mas Ari. Aman lah. Enggak, serius Pak, nopo sing bingung? Belum sih. Apa ya? Bingung mau tanyane apa juga bingung sih. Mengikuti tok sih kan. Belum, maksudnya apa ya? Belum ada sih yang dibingung nih. Sih. Soalnya Oke, nggak dan ngerti gitu. Gitu sih. oke, apa ya? Gini ya. Kemarin kan ini Postgres ini itu tipe datanya tipe data, bukan tipe data sih. Jenis database-nya itu kan jenis database SQL. SQL. Nah, terus kemarin SQL itu kan punya bahasa apa ya? DB, bukan SQL sih. Database SQL atau RDBMS, Relational Database Management System. Dan SQL ini bahasa nih. Jadi setiap database RDBMS ini, database SQL kayak Postgres yang kita pakai sekarang, yang barusan itu kita ulek-utek itu, dia itu punya punya bahasa sendiri, yaitu bahasa SQL. Bahasa SQL. Nah, bahasa SQL ini untuk apa? Bahasa SQL itu untuk manipulasi data. Manipulasi data. Jadi misalkan kita mau kayak tadi, kita mau read data. Read data. Membaca.
membaca data. Nah, itu kita juga nyekrip. Nah, yang kedua itu kalau kita insert data. Nah, itu kita juga nyekrip kode. Kita pakai ini, bahasa SQL ini. Kita selalu nulis bahasa SQL ini. Terus misalkan kita juga update itu kita juga menggunakan bahasa ini. Bahasa SQL ini. Bahkan kalau kita juga delete itu kita juga pakai perintah bahasa SQL ini. Jadi enggak kalau di database kan misalkan kalau kita di folder kita kalau delete file atau apa gitu kan langsung klik kanan delete gitu kan. Nah, kalau di SQL atau database Postgres itu kita harus nyekrip. Nah, nyekripnya seperti apa? Nyekripnya ya kayak tadi. Nyekripnya itu misalkan tadi kalau kita pengen baca suatu data itu pakai script ini. Select bintang from user. Jadi kayak gitu. Dan misalkan aku pengen insert, contoh scriptnya itu kayak ini tadi. Nah, ini contoh insert ke database. Jadi kayak gitu. Jadi semua untuk manipulasi data kita itu pakai script, pakai bahasa SQL. Jadi kayak gitu. Untuk mengolah semua data yang tersimpan di database, itu kita pakai bahasa SQL. Nah, bahasa SQL itu yang mana ya ini, script ini tadi, yang selalu dijalankan. Jadi kayak gitu, dia semua keperluan data itu mulai dari delete, baca, insert, update, bahkan untuk create tabel itu pakai SQL juga. Tapi kenapa tadi aku pakai yang ini, pgadmin ini, karena dia mempermudah. Ini sebenarnya juga dia generate SQL, generate script ini otomatis. Jadi semuanya itu pakai bahasa ini. Kalau dilihat di query history ada ini. Script mana yang tak jalankan, terus jam berapa aku menjalankan bahasa apa itu, kode apa itu. Nah, ini di sini. Jadi semua data itu diolah, dibaca, diupdate, didelete itu pakai script-script kayak gini. Yang namanya script itu SQL. Jadi kayak gitu. Oke, terus de benaknya teman-teman ada pertanyaan lah. Kalau kita baca data terus update data itu mesti nyekrip bukankah itu lebih sulit? Jawabannya enggak. Soalnya kan kita nanti di Python nih kita juga pakai perintah ini. Dan perintah ini bisa dikombinasikan lebih leluasa gitu. Misalkan kita pengen baca sesuatu yang misalkan filter tanggal sekian sampai sekian, atau kita cuma pengen dapetin user 1 saja, kita pengen dapetin user 2 saja, itu lebih mudah pakai ini SQL ini dan pakai Postgres. Kalau sebelumnya kan kita pakai CSV. Kalau kita nge-find suatu data, kita kan kemarin manual. Kita dump semua, kita baca semua datanya, terus kita jadikan ke list, terus kita buat perulangan, dan kalau kita pengen menemukan satu data, misalkan namanya Kirana gitu, kita harus buat perulangan, dan jika if ini name-nya sama dengan Kirana gitu, baru kita dapat datanya gitu kan. Kayak kemarin yang buat pertemuan sebelumnya yang masalah search. Nah, kalau di database ini kita enak. Kita cukup menjalankan perintah SQL ini. Misalkan contoh perintah SQL-nya itu saya pengen cuma ngambil data yang user 1 gitu. Nah, cukup select bintang dari user where ketika dia punya ID yang bernilai 1. Jika kita jalankan, nah kita cuma dapat
data yang ID-nya 1. Nah, kayak gitu. Ketika kita nge-search data banyak, itu di database lebih enak. Kalau kemarin kan kalau kita CSV sulit, semuanya di dump, terus ya itu dibuat perulangan dan sebagainya. Kalau di Postgres itu enak, pakai SQL ini dia udah dapat yang user yang dibutuhkan. Kalau kita pengen semua ngambil data ini semua, ya tinggal ini dihilangin, terus nah jadi kita dapat semua data nih. Jadi kayak gitu. Nah terus oke, kita mulai belajar SQL ini. SQL ini gimana sih struktur skripnya gitu, terus buat apa aja gitu. Nah itu ada ini tutorialspoint.com atau SQL gitu. SQL. Nah di W3 School ini perintahnya ada banyak banget. Ada apa ini? Ini intronya select distinct, where, and, or not, order, insert, dan sebagainya. Tapi intinya kalau dirangkum, itu perintah SQL itu dibagi menjadi 2 secara umum. Yang pertama DDL, yang kedua DML. Nah, apa itu DDL? DDL itu data definition language. Bahasa untuk mendefinisikan data. Itu DDL. Nah, maksudnya gimana? Perintah DDL ini biasanya itu pertama dia digunakan untuk buat tabel atau create tabel. Create tabel ini pakai perintah-perintah DDL. Terus misalkan modifikasi kolom. Nah, modifikasi kolom itu maksudnya di database itu kita hanya nyimpen data sesuai dengan kolom yang kita udah definisikan sebelumnya. Misalkan, coba kita lihat tadi yang PJ admin. Di sini itu kan ada kolom di user, di tabel user. Itu ada kolom 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 kolom yaitu ID, name, email, password, dan sebagainya. Nah, kita nggak bisa nyimpen data selain data ini. Di tabel ini kita ya cuma bisa nyimpen data name, email, password, sama create, sama ID ini. Kalau misalkan di user itu kita pengen nambah data baru, misalkan, aku pengen nambah apa ya, data nomor telepon. Nah, kan belum ada. Nah, itu kita harus mengubah kolom ini. Namanya, perintahnya itu kalau di SQL nanti kalau teman-teman pelajari alter table. Di sini ada nggak ya? Insert into wildcard. Nah, ini alter table. Itu untuk mengubah. Nah, jadi kayak gitu. Beda dengan kalau teman-teman kan meskipun mirip kayak di sheet Google Sheet, kalau teman-teman lihat ada kolom dan row-row-nya gini kan. Tapi kalau di Google Sheet misalkan kita pengen nambah data nomor telepon gitu kan, tinggal nulis di sampingi gitu, di kolom sampingi gitu. Nah, kalau di database itu kita harus ngalter table namanya. Jadi
mendefinisikan bahwa tabel ini diubah, ditambahi kolom yang namanya nomor telepon. Jadi harus ada perintah gitu. Kalau nggak ada ya udah, dia hanya bisa nyimpen data 5 ini tadi. ID, name, email, password, dan create. Kenapa dibuat seperti itu? Lagi-lagi biar datanya konsisten. Jadi kalau memang yang disimpan 5 itu, misalkan kalau program kita itu ada error, input 6 data, misalkan ada nomor teleponnya, yang disimpan cuma 5. Jadi data kita tetap konsisten. Jadi seragam. Nggak ada yang satunya itu data punya nomor telepon, satunya itu data nggak punya, itu nggak ada. Jadi seragam. Dibuat seperti itu, penyebabnya ya itu, biar datanya konsisten. Jadi kayak gitu. Oke, balik lagi di SQL. Nah, tadi kan kalau DDL, Data Definition Language, itu contohnya create tabel, terus modifikasi kolom, terus modifikasi relasi, misalkan relation. Nah, kalau DML ini dia yaitu data manipulation language, language. Jadi bahasa untuk memanipulasi data. Nah, manipulasi data itu maksudnya apa? Manipulasi data ini maksudnya ya kalau kita insert data, terus baca data, atau read. Nah, terus atau update data, update atau delete data. Nah, itu yang namanya data manipulation language. Jadi kalau SQL-nya ini masalah insert data, delete data, itu dia di bagian data manipulation language, bukan di DDL. Nah, teman-teman bisa, ini nggak tak tunjukin semua, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ketika waktu luang atau ya, karena di SQL ini pun bahasanya kompleks banget dan aku pun nggak semua menguasai. Aku menguasai dasarnya aja, insert, delete, baca, ikut update, relation, create tabel, modifikasi kolom, itu masih umum. Nah, sebenarnya ada di DDL ini juga ada lain-lainnya yang lebih kompleks, dan di DML ini pun juga demikian. Misalnya di sini ada kayak fungsi dan sebagainya. Itu ya intinya karena dia bahasa perintah SQL atau bahasa gitu. Jadi ini kayak mirip Python gitu. Jadi ya kita bisa Python tapi dasarnya aja gitu. Maksudnya ya bahasanya kompleks gitu. Jadi mirip di Python gitu kan, kita belajar yang dasar dulu, dan oke, di sini juga sama. Oke, terus kalau yang perintah-perintah SQL yang kayak dasar-dasar ini, insert, delete, ini perintahnya gimana? Itu kita coba lihat lagi dek, ini tadi tutorials. Kalau yang lengkap biasanya teman-teman bisa lihat di W3 School atau tutorials point. tutorialspoint.com. Tutorial point SQL. Nah, ini.
Contohnya kalau kita pengen baca data, ini insert query. Nah, ini formatnya. Insert into table name, column, value, dan sebagainya. Ini contohnya, kalau kita pengen insert ke tabel customer, kan sesuai ini formatnya. Kalau kita pengen insert ke tabel customer, ini ada kolomnya ID, name, age, dan diikuti value-nya. Value-nya ini sesuai urutan kolomnya yang atasnya ini. Jadi kayak gitu contoh perintahnya. Kalau select itu kayak gini. Nah, ini yang seperti tak lakukan tadi. Select bintang from tabel name. Kalau aku pengen select tabel user, berarti ini select bintang from users. Nah, kenapa bintang? Berarti ini mengambil semua kolomnya yang ada di tabel tersebut. Diambil semua data nih. Oke, berarti kalau bisa diambil semua, bisa dong diambil sebagian? Iya. Misalkan dari sini aku cuma ngambil name gitu, data. Kalau ini kan semua. Kita ada kolom ID, name, email, password, dan grid. Kalau kita cuma pengen ngambil name, itu bisa. Nah, ini kita cuma dapat data name-nya aja. Jadi fleksibel. Misalkan kita butuh data name-nya aja, ya kita query data name-nya. Kalau kita pengen semuanya, berarti kita bintangin aja. Oke, nah jadi kayak gitu. SQL itu kayak gitu. Oke, dari sini teman-teman ada yang ditanyakan? Atau bingung semua? Gimana? Aman Pak, aman. Enak. Oh yo, Pak Heri, Nggih, Pak. sorry, aku live dulu yo, soalnya ada kepentingan. Oh, nggih, Ngapunten. nggih. Nggih. Oke, sorry yo. Nggih, Pak. Oke, Oke, mboten napa-napa. lanjut. Oke, siap. Sun. Yuk. Oke. Nggih, Pak. Oke, dari sini teman-teman yang lain ada pertanyaan? Mas Arif gimana? Ngikuti dulu ya Mas. Oke. Nah, kalau tadi kan kita udah belajar SQL yang ini. Meskipun kayak apa ya, secara umum aja gitu. Nah, terus kan nantinya database ini bakalan dikonekin ke itu, apa? Ke aplikasi yang kita buat. Nah, itu gimana cara ngonekinnya gitu. Nah, cara ngonekinnya itu kita pakai library yang namanya ini. Yang diperbesar tadi mana ya? Yang namanya Python PSYCOPG. Jadi pakai ini. Oke, ini kan udah ada cara installnya. Coba kita install. Kita berhentiin dulu. Kita clear. Kita pip install. Oke, udah selesai. Oke, udah gitu dok. Simple banget dokumentasinya. Nah, kayak gini. Nah, terus gimana cara connect ke database-nya? Coba kita lihat. Gimana ya? PSY GoPG2 connect to Postgres. Aku juga sedikit lupa.
Oke, connect-nya kayak gini. Oke, kita coba connect ya. Kita import from psy copy G. Kita import langsung ini ya. Kita import psy copy G. Terus kita buat koneksi, variabel koneksi. Kita ambil ini, kita connect, nah kayak gini. Pakai ini yang lebih enak. Tak rapikan dulu. Yang dibutuhkan untuk connect ke database Postgres itu dia ada 4 ini. Dia ada host, nah host ini karena Postgres-nya itu terinstall di PC kita, itu kita pakai ini localhost ini. Terus database-nya itu yang mana? Nah, database itu yang ini tadi. Kita kan tadi buat database yang namanya test. Jadi kita ngambil yang ini. Database-nya kita ambil yang test. Usernya ini, kalau nggak salah tadi tak set admin. Passwordnya juga admin. Koneksi ini kita nama ikon biar simple aja. Oke, terus selanjutnya query. Coba. Ini flexnya atau kita buat file baru aja biar nggak bingung sih. Kita buat file baru namanya belajar db. Kita import psy copy G. Oke, terus nah, selain koneksi, kita juga butuh itu yang namanya kursor. Kursor itu dari ini. Dia dari koneksi, terus kita manggil metode kursor. Nah, ketika kita pengen nyekrip di database-nya, itu kita selalu pakai ini, kursor. Jadi kayak gitu. Coba kita tes Python belajar db. Oke, aman, nggak ada error. Kita coba pengen select ke database-nya. Kita pengen coba ngambil data semua user misalkan. Nah, caranya gimana? Caranya kita ngetik SQL-nya dulu atau command-nya. Nah, command-nya tadi apa? Command-nya kayak gini, select from users. Terus
Bentar kita lihat. Oke, dari kursor kita execute ini dengan command yang sudah disediakan. Terus kita ngambil data ini, kita pakai fetch all. Kita bisa simpen di users. Coba kita print user. Oke, nah kita udah dapat data nih kayak gini. Ini data nih user. Kalau kita pengen bp print, nah kayak gitu cara nih. Itu untuk yang ngambil data. Nah, kalau yang pengen misalkan insert data, kalau insert data kita coba buat select data. Ini tak komen dulu. Kita buat insert data. Kita juga buat command. Nah, itu sama dengan sama seperti tadi. Kita ngambil dari sini, coba scriptnya kita copy, kita paste di sini. Nah, kayak gini. Terus ini kita ganti kayak gini. Kita ambil kursor, kita execute command. Ya, kita butuh datanya, data yang ingin dimasukkan. Teman-teman masih ingat ini tipe data apa? Mas Nabil gimana? Itu tipe data apa? Mas Arif mungkin itu tipe data apa? Gimana? Kalau mau nganu apa? Jangan lupa di mute ya. Di unmute. Nanti lupa. Gimana? Tipe data apa kalau ada tanda kurung? Tipe data set kok set. Tipe data. Oke, betul, set. Mas Nabil jawab tuple. Kalau tuple itu set atau tuple ya? Coba kita lihat. Python create tuple. Tuple atau set? Oh ya, tuple. Kalau set itu yang pakai kurung kurawal. Kayak sih gitu, aku lupa. Coba, nah ya ini. Kalau set pakai yang kurung kurawal. Oke, jadi itu tadi benar kata Mas Nabil, tuple. Kita masukkan data nih, misalkan namanya user baru, emailnya baru
gmail.com, terus passwordnya pas gitu aja. Nah, datanya ini kita passing ke sini. Coba kita running. Oke, nggak ada masalah. Berarti seharusnya kalau kita lihat di Postgres, di pg admin, sorry, itu harusnya ada 3. Oh, kok nggak ada? Common insert into user. Oke, coba kita lihat lagi. Mungkin ada yang bisa bantu, kenapa nggak bisa? Belum di commit mas. Kayaknya. Coba. Oh ya, betul kata Mas Mukhtar, belum kita commit. Commit. Oke. Coba kita lihat lagi di sininya. Nah, udah nambah. Kalau kita running lagi seharusnya dia juga nambah. Nah, nambah. Oke, jadi kayak gitu caranya insert di database. Oke, terus gimana cara delete? Cara delete pun sama. Kita tinggal ubah komennya ini. Oke. Delete data. Kalau kita pengen delete, itu juga sama. Kita tinggal print nulis perintah di sini. Delete, nulis perintah SQL di sini. Delete from users. Nah, kita kasih where. Apa itu where? Where itu sebagai filter. Filter ID sama dengan misalkan satu. Nah, jadi ini dia bakalan dipasing di sini. Coba kita, seharusnya ini kalau berhasil perintahnya, dia kan delete dengan ID ini. Yang user 1 ini bakalan hilang. Coba kita delete, kita running. Nah, coba kita lihat. Nah, dia yang punya ID 1 dia hilang. Jadi kayak gitu caranya delete di database. Dan cara update pun juga sama. Cara update data. Coba kita
kita browsing. Update data in Postgres SQL. Nah, pakai ini. Oke, misalkan kita pengen ini. User dengan ID 5, ini name-nya kita ganti, kita update user gitu aja. Nah, itu bisa pakai kayak gini. Update nama tabelnya user, terus set name-nya sama dengan %s. Oke, kayak gini. Ketika where dia punya ID sama dengan 1 misalkan. Sama dengan 5. Nah, tadi. Set name jadi user ketika ID-nya 5. Oke, coba kita jalankan. Oke, udah. Coba kita lihat di page adminnya. Ini kan user baru yang di sini. Kurang besar ya. Coba tak besarin. Oh, udah full. Nah, ini kalau kita running lagi dia bakalan ganti. Nah, ini. Dia yang ID 5, dia ganti cuma user. Jadi kayak gitu caranya update di Postgres pakai Python, di Python. Oke, dari teman-teman ada yang ditanyakan? Gimana? Halo, gimana Mas Arif? Apanya yang bingung? Belum tahu Mas mau tanya apa juga. Oke. Mengikuti dulu. Mas Her tanya Mas Her. Ah, Ini kan ngel sing database emang kan lek di delete itu kan ID-nya kan tetap. Itu bentar, lek di delete ID-nya tetap, maksudnya? enggak maksudnya kan di mau ID 1 di delete, itu kan ID 1 kan berarti hilang kan. Itulah nek database itu API diurutkan neh apa tetap ngono Mas. Kan malah urutannya 2, apa 3 dia pun malah 2, 4. Iya, nggak apa-apa. Kan iku sebagai ID-ne si data yang udah ada. Kalau data iku ID-ne berubah, kalau nanti ada referensi atau misalkan tabel posting, author ID-nya misalkan dia punya ID 1 atau 5 wis. Terus di-delete dan diurutkan lagi, kan referensinya jadi berubah. Dari misalkan postingan yang seumpama dulunya itu miliknya si A, mungkin karena diurutkan kembali, dia kan jadi miliknya si B. Jadi kayak gitu. Jadi nggak perlu diurutkan lagi. Karena emang itu untuk penanda bahwa penanda unik dari data per itemnya itu. Jadi kalau di delete 1 dan satunya hilang, ya udah. Kalau misalkan 4 di delete berdasarkan ID 4. Nah, kalau datanya itu hilang, tinggal 2, 3, 5 gitu. Ya udah, emang itu datanya. Jadi kayak gitu. Jadi nggak perlu diurutkan. Oke. Oke Mas. Terima kasih. Terus ada pertanyaan lagi? Ini kayak ada chat. Oh. Terus Mas Arif gimana? Mas Nabil mungkin ada pertanyaan?
Halo? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, dari yang semula ini di file belajar PY ini, coba akan kita bawa ke server ini. Misalkan di web server gini, belajar DB ini kita rename aja jadi database. Jadi kayak gitu. Terus misalkan di server ini aku punya rute baru, yaitu app pakai metode get, dia users. Jadi dia bakalan tampil semua users. Jadi kayak gini. Nah, gimana caranya? Di database ini kita bisa buat semacam fungsi. Kita kan tadi udah punya, ini kita komen dulu ya, komentar biar nggak ngefek. Kita kan tadi punya ini, select semua data di user. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai fungsi. Gimana? Oke, kita buat def list get list user. Oke, jadi kayak gini, masukkan dalam fungsi name. Nah, kita return usernya, users. Nah, karena ini jadi fungsi, kita bisa import fungsinya ini. Oke, jadi kita bisa dari sini kita import from database, kita import get list user. Dan kalau kita di sini pengen dapat user, kita cukup panggil fungsinya. Terus misalkan kita return dulu fungsinya. Kita return dulu hasilnya lawaran. Kita running servernya Python server PY. Oke. Kita coba lihat. Kita coba lihat di browser gimana efeknya. List apa tadi, users ya, users. Oh, dia error karena oke, kita coba dump jadikan JSON ya. Di Flex ini ada fungsi untuk membuat JSON simple, namanya JSONify. Ini bisa kita pakai kalau kita misalkan pengen responnya JSON. Coba kita lihat, masih ke error, oh 0. Ini tadi udah, oh ini belum tak return, sorry. Oke. Coba kita lihat lagi di browser, dia, nah ini hasilnya, user 2 user baru ini, dia bakalan tampil di browser. Jadi kayak gitu. Oke, gimana teman-teman, ada yang bingung? Oke, kalau nggak ada yang bingung, coba kita bawa lagi ke web.
itu cara delete si user. Misalkan app get, oh sorry, kita pakai nggak apa-apa sih, kita pakai get dulu. User delete. Masih ada yang ingat ini kemarin apa? Halo, cek. Delete user. Halo, masih ada yang ingat ini kemarin apa? Mas Arif atau Mas Nabil atau Mas Muhtar? Ini santai aja, cuma bertiga tok. Masih ingat itu untuk apa? Lupa namanya tapi biar dinamis browser. Oke. Ini coba kita return dulu ya ID-nya, return ID. Nah, itu kemarin itu buat biar bisa URL-nya dinamis. Misalkan user delete, misalkan ini ID 1 berarti typo error. Kita return JSONify. Kita return bentuknya JSON aja. Kita masukkan dictionary ID-nya. ID. Oke. Kita coba lagi. Ini. Kalau ini kita ganti 2, dia bakal ngambil si 2-nya ini. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk delete user. Caranya gimana? Oke, ini kita udah dapat ID-nya kan. Terus tadi kita punya perintah untuk delete ini, yang ini. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai fungsi. Kita bisa jadikan sebagai prosedur def delete user. Kita jadikan ID-nya sebagai parameter. Nah, terus kalau tadi itu kita ini masukkan datanya manual, ini kita kasih ID. Atau yang lebih simpelnya kita langsung kasih di sini aja. Oke, jadi kayak gitu. Terus kita ambil fungsinya. Delete user. Oh, ini bentrok ya nanti. Delete user data, kayak gini aja. Delete user data. Nah, dari sini kita delete user datanya. ID-nya kita masukkan sebagai argumennya. Oke. Kalau kita jalankan, misalkan kita lihat listnya dulu nih. Nah, ini. Misalkan kita pengen delete 5. Berarti kita browsernya itu users delete 5. Oke, berhasil. Kalau kita lihat usernya lagi, si 5 itu nggak ada. Oke, kita pengen delete 7 juga. 7. Oke, berhasil. Nah, 7-nya udah nggak ada. Jadi kayak gitu. Oke, terus yang selanjutnya kita pengen bawa insert data. Nah, kita buat rute baru dari app post
users dev in tambah user, misalkan kayak gitu. Nah, kita ngedatanya itu bisa ngambil dari request. Oke, kalau bingung ini kita pas aja dulu. Kita buat fungsi insert data di sini. Kita udah dapat command-nya, udah dapat apa ya, prosedurnya. Kita buat fungsi di sini. Dev insert user. Kita berarti butuh nama, terus email, terus password. Kita Ctrl Z dulu. Oke, nah dari datanya sini itu kita masukkan di tuple-nya. Jadi nama, email, password. Oke. Selesai dan udah jadi fungsinya. Sekarang kita insert di sini. Nah, gini. Nah, ini tadi kita kan butuh, kita belum import insertnya. Kita import insert user. Kita butuh nama kan di sini, nama, terus email, terus apa tadi, password. Nah, itu kita bisa ngambil dari request. Caranya gimana? Nah, ini from flex, import flex, kita nambah juga import request. Oke. Terus bisa jadi kita tambahkan di sini nama request get JSON atau ini ya, data, ini data semuanya. Terus di sini kita bisa ambil data, nama, data email, terus data password. Oke, kayak gitu. Dan kita misalkan return JSONify karena kita pengen responnya JSON. Kita kasih tahu message-nya sukses. Oke, coba kayak gini. Nah, karena ini post, kita nggak bisa ngetes di browser biasa. Kita pakai yang namanya Postman. Nah, ini Postman. Wah, kecil banget ya, ini nggak bisa dibesarin sayangnya teman-teman. Kita masukkan URL-nya atau ambil dari sini aja. Kita pakai metode post dan bodinya kita isi JSON, yaitu nama, misalkan user website, emailnya, @gmail.com, passwordnya. Tadi ngambilnya apa ya? Oh, password. Password. Oke. Kalau coba kita send, oke, dia sukses. Dan kalau kita lihat di browsernya, datanya seharusnya bakalin nambah. Nah, ini.
Kalau kita send berkali-kali, dia datanya bakalan juga nambah. Nah, jadi kayak gitu. Datanya bakalin nambah. Oke. Terus kita berarti udah punya tambah atau insert data. Terus kita udah punya delete, yang belum adalah update. Sama, kita juga buat fungsi di sini bisa update user data. Oh, kita buat rutenya aja dulu. Kita buat rutenya di sini. Misalkan metodenya kita kasih put dan ini kita ngambil ID-nya. ID misalkan. Nah, ini juga misalkan kita update name-nya kayak tadi, div update data user atau update biar seragam user data. Ini ada ID-nya dan ada name. Kita on comment entahnya, dan kita masukkan name sama ID-nya. Ini kita import. Nah, lalu kita gunakan di sini. Oke, jadi kayak gitu. Ini udah jadi, coba kita tes. Kita buat baru. Kita coba put. Kita pengen ngupdate itu yang mana? Yang 2, user 2. Ini name-nya kita ganti jadi user 2 sudah update gitu misalkan. ID-nya 2. Ganti namanya user 2 sudah update. Oke, coba kita jalankan. Run. Oke, sukses. Kalau kita cek di browser, nah, yang ID 2 tadi, nah ini, user 2 sudah update. Jadi kayak gitu. Dari teman-teman ada yang ditanyakan? Gimana Mas Arif? Ada yang bingung? Belum ada sih, Mas. Mas Nabil? Gimana? Atau Mas Muhtar? Insya Allah aman. Oke, aman. Oke, kalau aman, terus apa lagi ya? Kita udah delete, udah edit, udah nambah. Oke, ini tadi kalau kita pengen connect antara Python ke database-nya.
Iya kan? Nah, connect-nya caranya kayak gitu tadi, kita buat command-command kayak gini, perintah-perintah. Terus kita execute di kursor. Dan kursor itu miliknya si koneksi yang diinisiasi atau dibuat dari BSYKPG ini, yang connect ke Postgres. Jadi kalau kita pengen update, delete semuanya pakai script ini. Delete, insert, baca, dan update. Oke, terus kita akan belajar lebih lanjut ke SQL-nya kayaknya. Oke, kita akan belajar lebih lanjut ke SQL-nya. Oke, gimana yo? Mana Postgresku tadi? Oke, dari sini. Oke, kita akan belajar lanjut di SQL-nya. Misalkan nih, di sini kan ada data 4 user. Terus ada yang tahu nggak gimana caranya aku pengen ngambil data user tapi dia yang cuma punya password yang tulisannya pas gitu aja. Berarti yang ini. Ini yang diambil. Itu ada yang tahu caranya atau enggak? Oke, gimana Mas Arif? Atau aku pengen ngambil data ini tapi diurutin ini berdasarkan ID-nya ini. Ini kan nggak urut 2, 6, 7, 5 itu nggak urut. Aku pengen diurutkan berdasarkan ini. Datanya diurutkan berdasarkan ini. Gimana? Ada yang tahu perintahnya? Mas Muhtar? Belum tahu Mas, belum ngurutnya. Oke. Nah, berarti kita apa ya itu namanya? Ascending or descending. Ya, iya. Oke. Berarti selanjutnya itu kita akan belajar yang namanya, kita hapus dulu ya. Oke, delete. Kita akan belajar SQL yang namanya filter sama sorting. Jadi kayak gini. Masih inget nggak? Kalau yang di list kemarin itu gimana cara filternya? Pakai fungsi apa? Fungsi apa kalau di apa? Kalau di Python? Kalau di Python kemarin masih ada yang inget filter ini kalau kita punya data list itu pakai fungsi apa? Mas Arif, masih ingat?
Fungsi ini namanya apa kalau di Python? Kita pengen melakukan filter. Filter juga enggak sih, Mas? Yakin? Nggak yakin sih kan. Oke, iya sih. Oh, kayak filter namanya juga filter. Filter gini kan. Filter terus gimana formatnya? Terus dipanggil fungsinya gitu. Kemarin kan ada dua argumen yang dikasih. Nah, yang pertama ini apa kemarin? Filter terus kita ngasih dua hal di situ. Yang terakhir itu yang difilter, datanya yang mau difilter. Datanya yang mau difilter. Kalau yang ini itu apa? Masih inget nggak? Yang kemarin ini metode untuk filternya. Metode untuk filter. Kemarin kita pakai lambda itu, kalau masih ingat, atau pakai juga fungsi juga, pakai fungsi biasa untuk metode filternya. Jadi ya itu. Oke, kalau di Python kan gitu filternya. Terus sorting juga. Sorting nama fungsinya apa kemarin? Teman-teman ada yang tahu? Sorting. Mas Muhtar, masih ingat? Kalau kemarin kan kita punya list, itu sortingnya gimana? Halo, cek. Lupa Mas, kalau mapping. Enggak, pakai. Kalau map itu beda. Map itu kan transform ke item baru kan. Kalau di Python kemarin kita pakai fungsi sort. Oke, terus kalau di SQL itu dia punya sortingan sendiri, filteran sendiri nggak sih? Dia punya. Jadi daripada misalkan kita punya 1 juta data gitu di database. Kalau kita filter ini semua nih di Python, misalkan kita melakukan sorting atau filter di Python, itu bakalan berat. Bakalan berat banget. Nah, makanya di SQL ini dia menyediakan fungsi filternya sendiri sama sortingnya sendiri. Nah, gimana caranya? Kalau filter itu dia ada yang namanya keyword where. Kalau sorting itu apa? Coba tak lihat dulu. Kalau order kayak Mas. Ya. Sorting order apa sort ya? Kayaknya iya sih, order. Ya, betul, order. Nah, jadi itu. Nah, filter ini sendiri dia kita bisa pakai sama dengan atau lebih dari atau kurang dari gitu. Atau juga kalau yang string itu ada yang spesial. Itu kita bisa pakai yang namanya like sama like. Bedanya apa ini antara ini? Nanti akan kita coba juga. Oke. Nah, kita kan udah dapet ini where sama order. Kita bakalan coba di database-nya. Kita nyekrip di pgadmin-nya. Contoh filter tadi, aku misalkan pengen yang dapetin cuma data yang punya password pas ini tok. Perintahnya sama, select from user. Nah, tadi keywordnya apa teman-teman untuk filter?
kita pakai where. Select semua nih, semua kolom. Kita select, kita ambil semua kolom dari tabel user yang mana pas itu dia sama dengan pas. Oke, coba kita running. Pas doesn't exist. Bentar kita, password. Dia kolomnya namanya password. Dia yang punya kolom password sama dengan pas. Nah, ini. Kok cuma satu ya? Coba kita hilangi dulu. Oh, tadi data lama. Ya, berarti kita cuma dapat satu data ini tok. Satu dengan ID 6. Kalau kita pengen yang password, nah ini. Jadi itu filter. Misalkan nih, where saya pengen ID yang lebih besar dari 10 juga bisa. Nah, kita dapatnya data yang ini. Jadi kayak gitu. Oke, dari teman-teman ada yang ditanyakan? Sudahkah paham? Atau bingung? Gimana? Oke, terus kita udah selesai yang where ya. Nah, kita coba yang tadi, sorting juga. Mana tadi? Nah, sorting, dia kan order. Nah, caranya gimana? Itu kita bisa tulis di sini, order by ID this. Nah, ini dia bakalan di sorting ID-nya. Misalkan kita pengen sorting create. Oh, bentar, ID-nya dulu. Nah, ini kan ID-nya di sorting dari yang terbesar ke yang terkecil. Masih ingat kemarin teman-teman ini apa? Kemarin aku pernah nunjukin. Kalau kita pengen yang kebalikan berarti kita pengen yang, kan kemarin apa, cara mengurutkannya ada dua, dari yang terkecil sampai yang terbesar, sama yang terbesar dari yang terkecil sama yang terbesar, terus yang kedua dari yang terbesar ke yang terkecil, bolak-balik gitu kan. Nah, kemarin masih ingat namanya apa? Ascending. Nah, terus yang satu nih Reverse ya, reverse. Satu nih lagi ascending sama Descending. Iya, descending. Oh, iya. Nah, ini udah ada ini descending. Nah, des itu singkatannya descending. Kalau pengen ascending ya udah kita ngeramal aja. Keywordnya berarti ASC. Kita coba. Nah, ya dia ascending. Jadi kayak gitu caranya mengurutkan suatu data. Nah, misalkan kita nggak urutkan dengan apa? Kita nggak urutkan berdasarkan ID, tapi berdasarkan create. Ya, kita bisa ini. Tinggal tulis di sini created. Nanti tanggalnya bakalan diurutkan ini berdasarkan create. Karena ini buatnya hampir sama, kayaknya selisihnya beda dikit ya. Nggak terlalu kelihatan. Misalkan kalau kita urutkan password gimana ya? Password. Nah, dia urut ini. Oke, kita urutkan ke ID dulu. Kita kembalikan ke ID. Nah, terus misalkan
selain aku nge-order atau nge-sorting, itu aku juga melakukan filter. Misalkan aku pengen ngambil data yang passwordnya itu tulisannya password dan ID-nya di order ascending. Itu gimana caranya? Nah, caranya ya tinggal kita tambahkan di sini. Where berarti kolomnya namanya password sama dengan password. Nah, kayak gini. Dan dia diurutkan. Kalau ini kita hilangin, dia nggak bakalan urut datanya. Nah, kayak gini. Duanya melencong di sini. Kalau kita tambah ini, dia bakalan urut datanya. Nah, jadi kayak gitu. Oke. Terus, di filter juga. Di filter tadi aku bilang ada yang namanya di where ini like sama like. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya ini untuk kita ngeses pecahan dari suatu string. Misalkan nih, di sini kan ada, kita hilangin dulu semua ya. Kita select semua data. Misalkan di sini ada nama user baru, user website, terus user 2 sudah update. Misalkan kita pengen search, dia yang mengandung kata baru gitu. Di kolom name dia yang mengandung kata baru. Nah, gimana cara search-nya? Nah, kita pakai like. Nah, contohnya gimana? Kita where name like kita kasih tanda persen, baru kita kasih tanda persen. Oke, kita coba execute. Nah, kita dapat datanya yang cuma kolom name-nya itu mengandung kata baru. Jadi kayak gitu. Terus pertanyaannya, Mas, ini kenapa kok dikasih persen gitu? Nah, persen itu jadi kayak gini. Persen itu dia nunjukkan boleh apapun, boleh kata apapun. Nah, gimana contohnya? Misalkan di sini aku punya kata baru kayak tadi, terus di belakangnya tak kasih persen, berarti artinya sebelum kata baru ini dia boleh kata apapun. Jadi misalkan nantinya kalau ada kata user underscore baru, dia dianggap ikut. Nah, misalkan ada cek baru, nah dia juga dianggap ikut. Tapi misalkan ada cek underscore baru saja, dia bakalan dibuang. Kenapa? Karena kata yang terserah, gimana ya? Yang boleh kata apapun itu cuma di belakang itu, di sini. Dan di sini boleh kata-kata apapun. Tapi di depannya sini dia nggak boleh ada kata selain baru ini. Jadi kayak gitu. Nah, misalkan kalau pengen
yang cek baru saja ini ikut, nah ini kan kita bisa boleh kata apapun. Nah ini kita bisa nambahi persen di belakangnya. Jadi semua data ini misalkan ada name yang kayak gini, dia bakalan ikut semua. Yang penting di tengah-tengah atau di manapun ada kata baru, dia bakalan dimasukkan dan datanya bakalan ditampilkan. Jadi kayak gitu. Oke, udah sampai sini. Teman-teman ada pertanyaan? Gimana Mas Arif? Ya, halo Mas. Mas mau tanya, untuk bahasa query itu kan di situ kayak ada. Nah, itu apa sama aja Mas sama yang di sini kalau bahasanya itu? Iya, sama. Sebenarnya ya, kalau di sheet sheet itu dia nyontoh yang database ini. Jadi kan kalau yang sheet kan tujuannya untuk umum ya. Jadi kita tinggal pakai gitu aja. Jadi kayak query-nya itu bakalan lebih sederhana. Tapi dia nyontoh yang ini, jadi mirip persis. Jadi kan sampean kan juga pernah belajar kan, mungkin ada kayak select apa gitu kan. Nah itu sebenarnya dia ya nyontoh yang ini, database. Nah tapi kalau ndek sheet itu dia bahasanya terbatas banget. Kalau ndek database ini Postgres, nah itu bisa lebih kompleks dan lebih bisa untuk olah data itu, misalkan untuk manajemen data, untuk baca data, update dan sebagainya itu lebih leluasa. Dan bahasanya ini lebih lengkap daripada yang ada di sheet. Soalnya sheet itu dia niru yang database ini. Jadi kayak gitu. Oke Mas, makasih penjelasannya. Oke, terus masalah yang ini tadi ada yang ditanyakan? Gimana Mas Mukhtar, gimana? Oke, kayak cek. Halo Mas Mukhtar. Wah, ditinggal ya. Oke. Nah, tadi kan aku bilang ada i-like sama like. Nah, apa bedanya? Kalau i-like, kalau misalkan ini ya, i-like, i-nya itu apa? I-like, i-nya ini apa? I-nya ini maksudnya in case sensitive like. Nah, like maksudnya apa? Ketika kita search, kalau kita pakai like, kalau kita pakai cuma like, itu baru dengan B besar sama dengan baru dengan B kecil, itu dia nggak sama. Jadi nggak bakal, ya dia case sensitif. Jadi huruf besar sama kecil itu diperhitungkan. Tapi kalau i-like itu baru, kalau ketemu baru gini, di like-nya itu kita kata baru gini, dia bakalan sama. Soalnya dia nggak memperhitungkan huruf besar kecil. Bedanya cuma itu aja. Oke, jadi kayak gitu. Oke, gimana dari teman-teman? Ya, cukup paham sih Mas. Oke. Terus durasi ini berapa ya? Ada hitungan durasi ya? Mantap. Oh ada. Oke.
hari ini cukup iku ya. Atau ada minta tambahan lain? Mungkin Mas Muhtar ada pertanyaan? Belum. Oke, terus apa ya? Tentang relasi masih bingung? Oh ya, teman-teman lainnya yang relasi gimana? Oke, aman, tenanan. Tenanan aman. Insya Allah. Oke, kalau aman semua, tugasnya kemarin udah ada yang push. Coba aku pengen lihat ada yang push nggak ya? Kita coba lihat PDC GitHub Fazilia. Oh bukan, PDC Bootcamp. Fase 1 tugas 2. Oh cuma Mas Arif. Oke, lainnya gimana nih? Mas Nabil, Mas Muhtar, gimana tugasnya? Oke, coba kita lihat punya Mas Arif. Oke, permutasi. Kayak ini bener sih. Bener. Terus managing kategori. Ini aku butuh unitas lah ini. Managing order. Nanti ya. Sudah di PY tes Mas Arif? Gimana? Oh masih komputer. Sudah. Berapa persen yang error dan berapa persen yang nggak error? Untuk kemarin sih stop di paset 9 kalau nggak salah. Di paset 9 dari 10 atau berapa? 13 deh. Oh 13. Oke, mantap. Yang nggak paset yang mana? Lupa aku Mas. Kayaknya kebanyakan itu yang di itu tes managing kategori, yang managing kategori. Oh, yang apa? Iku, nested iku. Iya kayak di daerah situ. Pokoknya paling banyak itu di managing kategori. Oke, ini tesnya apa sih? Parent grup kategori. Wah, ini tesnya. Dicocokkan. Oke lah. Nanti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi dan teman-teman udah paham, kayaknya kelas atau pertemuan cukup sampai sini. Terima kasih dari teman-teman yang sudah hadir dan masih setia mengikuti bootcamp. Nanti ya tugas yang database, ada tugas lagi. Oke, terima kasih sekali lagi untuk pertemuannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.